Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama dengan TGB. Pak TGB, kan Anda juga sudah keliling ke daerah-daerah mengikuti Mas Ganjar, mungkin bahkan kampanye sendiri karena Anda sendiri juga adalah ketua harian dari Partai Perindo ya. Nah, kan kalau bicara soal masyarakat adat dan desa begitu, ini tidak lepas dari menjaga lingkungan mereka tetap asri karena itu peninggalan nenek moyang, ada hubungannya lah secara spiritual barangkali seperti itu. Tapi apa yang Anda temukan di sana? Apakah ada hal-hal yang justru tertimbun, nggak kelihatan, yang sayang sekali, aduh harusnya ini bisa diangkat, atau bahkan ada yang hidden gem yang bisa diekspos begitu, atau yang mungkin Anda temukan lah potensi-potensinya? Iya, jadi begini, di TPN itu ada satu kedeputian namanya Deputi Inklusi. Deputi Inklusi ini khusus diminta oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk dibentuk untuk menghimpun ya, apa yang disebut dengan kelompok-kelompok yang termarginalkan. Termasuk di situ masyarakat adat. Jadi di TPN itu sendiri ada memang Deputi Inklusi yang memang dikhususkan untuk menjangkau masyarakat adat, masyarakat disabel, kemudian masyarakat kaum perempuan yang rentan terhadap beragam eksploitasi, dan segala macam yang sering termarginalkan. Untuk apa dijangkau? Bukan sekedar mau dicari suaranya, tapi kita ingin dengar, kita ingin tahu apa sih aspirasinya. Kita bolak-balik bicara tentang masyarakat adat, tapi yang mereka mau itu apa sih sebenarnya? Ternyata kalau kita dengar ya, dan Mas Ganjar juga sering menyampaikan bahwa enggak banyak kok yang mereka minta. Mereka hanya minta agar tangible maupun intangible aset yang mereka miliki jangan dirusak. Tangible aset itu misalnya situs-situs mereka, ya dihargailah. Dan bahkan kalau perlu tidak hanya diakui oleh negara, tapi juga negara intervensi untuk men-preserve-nya, merawatnya. Bahkan negara bisa untung kalau kemudian itu bisa menjadi objek wisata tanpa merusak keasliannya. Ya, itu yang tangible. Lalu intangible aset apa? Ya pranata mereka, nilai-nilai mereka. Dan kalau negara itu menjaga dan merawat nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat itu, maka yang untung negara juga. Kayak gimana ya David ya? Misalnya gini, dulu di NTB kan terjadi konflik banyak tuh. Sampai misalnya ngobrol sama Kapolda, Kapolda itu semacam apa ya, komplain, banyak benar nih pengaduan polisi, hal-hal yang remeh pun diadukan ke polisi. Kan akhirnya yang namanya penyelesaian hukum itu pasti ada meninggalkan luka. Kalau sudah masuk pengadilan, yang menang boleh saja Anda jumawa, tapi yang kalah pasti akan sebel. Dan itu nggak baik kalau misalnya yang berperkara itu tinggal di satu kompleks, di satu desa, di satu kampung. Kan bakal jumpa setiap saat kan. Iya. Ya, dan sedangkan yang satu menang, satu kalah. Karena itu kemudian kita di NTB waktu itu mengembangkan apa yang disebut dengan pendekatan mediasi. Nah, pendekatan mediasi itu menggunakan awik-awik. Apa itu awik-awik? Nilai budaya. Jadi awik-awik namanya. Jadi kalau lagi ada masalah di masyarakat, diupayakan diselesaikan dengan nilai awik-awik yang ada. Kalau udah selesai di situ, maka udah nggak perlu lagi dipermasalahkan di tingkat pengadilan formal. Bahkan kemudian kesepakatan damainya itu disahkan. Udah selesai. Tidak perlu diangkat ke pengadilan. Nah, artinya apa? Masalah akan berkurang. Aparatur negara tidak harus menangani beragam masalah yang remeh-temeh. Dia bisa fokus pada aspek-aspek yang terkait dengan menjaga keamanan masyarakat secara keseluruhan. Artinya apa? Ketika kita memanfaatkan tatanan sosial, tatanan budaya yang ada, difungsikan, ya bukan hanya dibaca, diakui, kita difungsikan, maka negara sendiri untung. Akan terjadi relaksasi sosial. Orang lebih rileks. Nggak dikit-dikit ke pengadilan, nggak dikit-dikit ngaduin ke polisi. Kecuali kalau hal-hal yang memang sudah fatal ya. Tapi kalau hal-hal bisa diselesaikan secara awik-awik ya. Itu seperti tabayun begitu ya? Bukan, jadi awik-awik itu memang ada kesepakatan-kesepakatan nilai-nilai. Kalau terjadi begini, maka dimusyawarahkan begini, diselesaikan kayak begini, disepakati,
dilegalisasi oleh misalnya kepala desa dan para ketua adat atau kiai di situ, lalu dibawalah itu kemudian ke kepolisian, ke pengadilan untuk disahkan sebagai hasil mediasi. Oke, dan itu lebih mampu untuk mendamaikan Iya keduanya dan dong, semuanya win-win diterima. solution. Win-win solution ya. Iya. Wah, menarik sekali. Kan Justru itu beda yang ya, dicari. David, Iya, kalau iya. misalnya mohon maaf orang yang bersengketa, para pihaknya itu duduk di beruga itu kayak saung gitu kan. Iya. Duduk, kemudian dimediasi oleh di sebelah sini itu kepala desa, di sini kepala adat, tokoh adat, di situ misalnya kiainya, tokoh agama. Dimediasilah. Selesai di situ, salaman, peluk-pelukan, itu kan beda dibanding ketemu di ruang sidang kan. Iya, Ada iya. hakim pakai toga, pak pukul. Itu kan sudah suasananya pun sudah Iya. menang kalah. Tapi kalau ngobrol bareng, ya win-win solution, semua bisa mendapatkan kenyamanan. Jadi kita terkadang ya ketika bicara tentang masyarakat adat itu hanya bicara sebagai romantisme, sebagai kebanggaan. Wah, kita Indonesia punya banyak masyarakat adat. Kita lupa bahwa di situ ada nilai-nilai yang kalau kita fungsikan itu akan lebih menyamankan kehidupan sosial kita. Menarik sekali. Dan Pak Ganjar sangat komit di situ. Wow. Wow, luar biasa. Lalu, nah sekarang saya ke Pak TGB dan juga Partai Perindo ya. Ini bagaimana cita-cita dari Partai Perindo ini untuk menjaga lingkungan adat tadi dan budaya yang ada? Ya, Perindo kan pertama memang menghormati ya, agama, budaya, dan tatanan sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Kenapa kita hormati? Karena kita yakin itu semua hal positif yang bisa menjadi aset bangsa. Satu. Yang kedua, Perindo meyakini betul bahwa persatuan Indonesia itu tidak akan bisa kokoh dan kuat kecuali kalau kesenjangan ekonomi sosial diturunkan, dikurangi. Artinya apa? Yang berdaya secara ekonomi sosial harus semakin banyak. Kelas menengah harus semakin banyak. Yang masih di bawah harus ditingkatkan, diangkat, dibantu. Maka concern kita kan adalah bagaimana memberdayakan UKM. Bagaimana pelaku-pelaku usaha mikro itu dibantu. Sehingga mereka bisa naik kelas, bisa mandiri, lalu kemudian bisa mempekerjakan orang lain. Nah, apa programnya untuk partai yang Perindo siapkan untuk ke arah sana? Sebenarnya banyak sekali. Jadi kalau bicara tentang soft skill, pelatihan-pelatihan kewirausahaan, kalau bicara tentang intervensi modal, bantuan-bantuan modal, kalau bicara tentang peningkatan kapasitas sarana berusaha, gerobak-gerobak juga sudah ribuan dibagikan. Dan kita fokus di situ. Ya hal-hal yang lain silakan partai-partai lain yang kerja lah. Bidang-bidang yang lain banyak. Nah kita fokus pada UKM. Itu ada 30 juta UKM kita seluruh Indonesia. 30 juta UKM? 30 juta. Yang artinya sudah digandeng begitu oleh Partai Perindo? Itu adalah jumlah UKM di Indonesia yang menurut Partai Perindo mereka harus mampu diberdayakan oleh negara. Oh, oke. Ya, dan kita berusaha pada pemilu yang akan datang ini masuk parlemen pusat di Senayan dengan niat untuk memperjuangkan ya, teman-teman yang ada usaha UKM itu. Jadi kami ingin menjadi sahabat UKM dan kami ingin menjadi bagian yang menghadirkan policy yang afirmatif untuk mereka, termasuk anggaran dari APBN. Itu sebenarnya harus diberikan oleh negara. Baik, nah ini yang menjadi persoalan UKM itu ya. Sebenarnya kan adalah daya saing juga ya. Iya. Artinya daya saing global juga. Kalau kita lihat produk-produk dari luar, dari Tiongkok seperti itu kan deras sekali masuk ke Indonesia dan itu mencekik para UKMers kita begitu. Apa strategi yang atau solusi yang diberikan oleh Partai Perindo untuk menolong mereka ini, memberi daya saing mereka juga jadi kuat, tapi juga bisa tetap bertahan di tengah serbuan itu? Kalau sekarang karena belum masuk Senayan, ya sebagai partai tetap bekerja dengan programnya ke bawah. Tapi nanti ketika masuk Senayan, kita akan mendesakkan regulasi yang memerintahkan negara untuk intervensi, memperkuat daya saing UKM kita. Kan kalau bicara UKM misalnya yang salah satu milestone yang jadi contoh, bukan milestone, benchmark ya, menjadi contoh di mana-mana itu China misalnya. China itu negara itu sangat kuat intervensinya kepada UKM mereka. Sehingga logistiknya dibantu,
Ya mohon maaf, kalau misalnya mau online shopping barang-barang kecil dari Cina, itu bisa sampai Jakarta dengan cepat. Iya. Bukan hanya Jakarta, kota-kota kecil di Indonesia pun. Iya, iya. Itu bisa sampai dengan cepat. Artinya apa? Ada sistem logistik yang disiapkan oleh pemerintahnya. Awalnya logistik nasional, tapi kemudian logistik dunia. Nah itu perlu intervensi pemerintah. Karena yang punya kapal, yang punya pesawat, itu kan bukan pengusaha kecil. Pasti pengusaha besar. Nah bagaimana supaya pengusaha besar itu bisa memberikan ruang kepada pengusaha kecil? Intervensi pemerintah. Jadi ada regulasi yang harus dibuat oleh pemerintah untuk secara nyata memperkuat daya saing. Artinya regulasinya bukan hanya sekedar screening begitu ya, artinya seperti kayak di online shoppingnya di Lah itu di kalau screening. itu kan Tapi sudah masuk. sudah masuk, Iya. tapi lebih kepada Itu regulasi memfilter yang sudah masuk kan? iya. Nah yang ini adalah betul-betul memberi subsidi, membantu Gini loh, Fit, kan? logistik pengiriman barang itu diberikan gitu infrastrukturnya. Itu salah satu. Kan begini, itu kan supply and demand saja masalahnya kan kalau ekonomi. Nah misalnya nih, demand-nya besar dari Indonesia. Kita kan pasar kita ini pasar 280 juta orang. Pasar besar sekali. Ya semua ngiler lah melihat pasar Indonesia. Nah pasar ini kan butuh supply. Nah ketika supply itu tidak bisa terpenuhi dalam negeri, ya dia pasti akan mencari supply dari luar. Atau ada supply dalam negeri tetapi tidak kompetitif. Dia lebih mahal, kualitasnya tidak baik. Maka ya otomatis namanya konsumen pasti akan mencari yang lebih murah dan lebih baik. Maka negara harus intervensi. Jadi memperkuat pasar domestik kita, ya, artinya apa? Kalau daya beli ya pasti kuat, alhamdulillah pertumbuhan ekonomi positif terus. Tapi memperkuat pasar domestik artinya ya kita penuhi dari kita sendiri gitu. Bagaimana caranya? Transaction itu dalam sendiri gitu. Iya, artinya sedapat mungkin, sebesar mungkin pasar lokal yang ditumbuhkan. Lalu kalau misalnya pasar dari luar itu memang harus masuk atas nama perdagangan bebas, ya harus ada rambu-rambu. Ya mohon maaf, kalau perlu dipersulit ya dipersulit. Biarin di dalam tumbuh. Ya, yang penting kepentingan dalam negeri dulu ya. Ngapain kita senyum-senyum bikin orang senang di luar tapi rakyat kita menjerit kan? Ngapain? Betul sekali. Ya, jadi kan kita punya kewajiban kepada rakyat kita, bukan kepada rakyat negara manapun lah ya. Iya, betul. Jadi menurut saya itu harus. Regulasi jadi harus diperkuat. Iya. Dan saya yakin pada pemerintahan Pak Ganjar Mahfud itu hal-hal yang menyangkut afirmasi, kebijakan afirmatif, penguatan UKM lokal kita, itu pasti dieksekusi oleh beliau berdua. Semoga demikian juga memang terjadinya seperti itu yang diharapkan oleh masyarakat tentunya. Selamat berarti berkampanye dan biarlah nanti. Ini kontestasi yang kita jalani dengan sukaria. Dengan sukaria. Karena ini hajat kita bersama. Betul sekali. Pemilu yang damai ya David ya. Iya, pemilu yang damai. Terima kasih sekali lagi Pak TGB. Sama-sama. Baik, pemirsa demikian one on one pada kali ini. Saya ingatkan kembali bahwa nanti juga akan ada debat di 21 Januari. Jadi ikuti sama-sama dan simak bagaimana capres atau cawapres nanti akan berdebat dan berikan dukungan Anda kepada setiap mereka. Saya David Silawi pamit, sampai jumpa.